Jadi nggak ada. Oh iya. Berarti memang nggak ada bid'ah Ya, hasanah. jadi di situ kalau berbicara, Kenapa nggak ada bid'ah hasanah? ya karena memang di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah ini kan al-bid'ah. Yang pertama al-bid'ah itu dari sisi istilah, dari sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya akan memberikan satu tanggapan terhadap kedua ustadz ini yang telah menjunjung tinggi pemahaman-pemahaman yang dikenal dengan Salafi Wahabi. Mengapa saya memberikan tanggapan? Karena ada beberapa hal yang tentunya tidak lepas dari beberapa kajian dari kajian agama. Memang saya akan memberikan satu pengantar dan sekaligus penegasan bahwa mengapa dari kalangan Aswaja dan juga Salafi Wahabi itu tidak sama di dalam memberikan kesimpulan di sebagian persoalan, dikarenakan secara manhaj dan juga secara teori memang tidak sama, dan masodir atau sumber referensinya juga tidak sama. Jadi seperti itu. Yang sering kita dengar apa yang menarik dan kemudian apa yang menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh kalangan Wahabi Salafi adalah Al-Quran dan kemudian hadis. Jadi seperti itu. Tapi kita simak dulu apa yang telah disampaikan dua ustadz ini ya, Ustadz Zulkarnain dan juga Ustadz Heri Pras. Mengapa saya memberikan tanggapan juga yang kedua sebagai bentuk keseimbangan di dalam memberikan statement ketika hal itu berkaitan dengan kajian-kajian kitab. Mengapa? Karena mereka berdua ini memang secara jelas menyatakan bahwa yang namanya bid'ah hasanah itu tidak ada dalam Islam. Yang ada itu Pak Hasanah katanya. Wah, ini kan menyakiti bagi orang, bagi kelompok, bagi umat Islam yang telah berpijak kepada pendapat para ulama, yang mana para ulama itu mengistidlal dari hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Selebihnya dan semaksimal mungkin saya akan memberikan tanggapan. Tapi sebelumnya kita simak dulu apa yang disampaikan Ustadz ini ya. Jadi nggak ada. Oh iya. Berarti memang nggak ada bid'ah Ya, hasanah. jadi di situ kalau berbicara, Kenapa nggak ada bid'ah hasanah? ya karena memang di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah ini kan al-bid'ah. Yang pertama al-bid'ah itu dari sisi istilah, dari sisi istilah bilughah, bahasa. Saya ulang dulu, saya ulang lagi ya. Coba diperhatikan. Jadi nggak ada. Oh iya. Berarti memang nggak ada bid'ah Ya, hasanah. jadi di situ kalau berbicara, Kenapa nggak ada bid'ah hasanah? ya karena memang di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah ini kan al-bid'ah. Di dalam Islam memang tidak ada bid'ah hasanah. Jadi seperti itu. Statement ini saya rasa tidak asing ya didengar oleh kalangan publik, baik yang sepakat ataupun yang tidak sepakat. Memang mereka itu secara sharih, secara jelas memberikan kesimpulan yang namanya bid'ah itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tapi ada sebagian menganggap bid'ah hasanah itu bukan dalam ranah ibadah atau ritual, tapi dalam sarana atau media itu bisa dikatakan bid'ah hasanah, seperti mikrofon, handphone dan seterusnya. Jadi saya berikan satu pandangan dulu ya. Ada kitab karya dari Syekh Zakaria Al-Ansori, yaitu namanya kitab Fathul Alam Bisyarhil I'lam Bi Ahaditsil Ahkam. Kalau kita tahu Syekh Zakaria Al-Ansori adalah bukan ulama kaleng-kaleng ya. Beliau itu juga punya santri yang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga punya santri namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, dan mempunyai syarah yang disyarahi oleh
Sayyid Abi Bakar Syato Ad-Dimyati atau yang dikenal dengan I'anah At-Thalibin. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori memberikan satu pandangan, dan juga hal ini seringkali diungkapkan para ulama, dan pandangan ini memang mengupas tuntas terkait dengan masalah hadis anna kulla bid'atin dolalah. Jadi seperti itu. Ya, diantaranya orang yang pakar hadis adalah Al-Imam An-Nawawi memberikan satu tafsiriyah atau tasyrihiyah ya, atau syarah, memberikan penjelasan secara detail terkait dengan masalah kulla bid'atin dolalah. Jadi saya bacakan dulu, wa minha anna kulla bid'atin dolalah. Memang ini merupakan satu redaksi yang sering menjadi senjata tajam dari kelompok Salafi Wahabi, karena ketika berlafadz kulun maka semuanya yang tidak ada di masa Rasulullah dianggap bid'ah dolalah atau dianggap sesat lah ya kan. Dolalah kan sesat. Wa huwa amun makhsusun, bahwa lafadz kullu bid'atin dolalah ini merupakan sesuatu atau lafadz yang umum yang ditaksis. Wal muradu ghalibul bid'ai, bahwa yang namanya kullu ini ya, yang namanya kullu, lafadz kullu adalah bukan semuanya dianggap bid'ah, dianggap dolalah. Semua bid'ah itu tidak dianggap dolalah, tapi ghalibnya, lumrahnya. Wal muradu ghalibul bid'ah, memang lumrahnya yang namanya bid'ah itu adalah dolalah. Dan kemudian ada kelanjutannya, qala al ulama al bid'atu khamsatu aqsamin, bahwa bid'ah itu ada 5. Yang pertama wajibah, wa mandubah, wa muharramah, wa makruhah, wa mubahah. Wa minal wajibin nazmu azillatil mutakallimina birraddi alal mubtadi'in wal ishtighalu bi ilmin nahwi alladzi yufhamu bihi kalamullahi ta'ala wa kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada contoh bid'ah yang wajibah. Dan kemudian wa minal bid'ah wa minal mandubah, ya termasuk dari bid'ah yang mandubah, yang sunnah, yang baik adalah ihdatsur rubati wal madarisi wa kullu ihsanin lam yu'had fil asril awal. Jadi termasuk bid'ah hasanah itu seperti membangun rubat ya, kayak pondok pesantren dan juga madrasah. Dan juga wa kullu ihsanin, dan kemudian juga semua kebaikan lam yu'had fi asril awal, atau wa kulli ihsanin ya, ihdatsu kulli ihsanin ya, wa ihdatsu kulli ihsanin lam yu'had fil asril awal. Dan juga melakukan sesuatu yang bersifat baik yang tidak ada di masa dulu, fil asril awal, di awal-awal dulu itu tidak ada, tapi itu dianggap baik. Dan kemudian wa minha at-tarawih walihada qala Umar radhiyallahu anhu fiha ni'matil bid'ah hadhi. Jadi apa yang menjadi sikap, jadi apa yang menjadi sikap dari kedua ustadz ini ya, kurang begitu pas pandangan saya. Dan apalagi dia memberikan satu klaim atas perbedaan ini. Tapi yang jelas kita mengkaji hadis itu bukan semono-mono secara lahiriah kita pahami, tapi harus menggunakan teks syarah hadis, bagaimana menguraikan dan bagaimana memberikan kesimpulan sesuai dengan otentisitas hadis tersebut. Jadi pandangan saya, kalau menyatakan bahwa dalam Islam itu tidak ada bid'ah hasanah, wah ini kurang ngopi ya. Kurang ngopi kalau mengatakan yang namanya bid'ah hasanah itu tidak ada dalam Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.